hamba Tuhan yang akan melayani. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saya berharap masih bisa terdengar dari luar dan dari belakang. Puji Tuhan. Sayang sekali kita ada dalam ibadah Natal, tapi kita tidak menerima berkat dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Bersyukur saya boleh ada kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Batu Raja, ya. Kayaknya ini yang ketiga di daerah Oku Timur, Oku mana lagi ya? Selatan ini Oku Indo, ya, genap pas. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat kami melayani, juga pengurus dan panitia tentunya, ya. Puji Tuhan. Hari ini berapa banyak kita bersukacita di dalam hari Natal? Bilang ke kanan kirinya, selamat hari Natal. Selamat hari Natal, ya. Puji Tuhan. Tahun ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bilang selamat Natal itu dari bulan November, karena sudah melayani ibadah Natal dari tanggal 13 November, bayangin. Hampir tiap hari selamat Natal, selamat Natal. Puji Tuhan. Ada berkat yang luar biasa, katakan amin. Puji Tuhan. Kepada kita semua diberikan tema pada malam hari ini yang diambil oleh jemaat Tuhan, dari Gembala Sidang dan juga jemaat. Glory to God in the highest. Mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kepada saya tidak diberikan ayat, katanya terserah, ya. Jadi terserah, kita lihat bagaimana Tuhan mau bicara. Yang penting kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang terserah ini yang susah bagi kita, ya. Oke, mari buka di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-8 saya akan membaca ayat ini. Kalau boleh kerjasamanya untuk memastikan aja Bapak Ibu Saudara tidak ada yang tertidur, gitu ya. Jadi kita baca bergantian, karena saya percaya setiap yang membaca firman Tuhan akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Oke, saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu baca ayat ke-9, kita bergantian sampai ayat yang ke-15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, amin. Terima kasih. Untuk pertama kalinya saya lihat jemaat Tuhan membaca ayat begitu keras. Beri kemuliaan kepada Tuhan, luar biasa. Jemaat di Palembang, ya. Ini luar biasa sekali. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah peristiwa setelah kelahiran Yesus, ya. Tadi lagu-lagu kita juga memberitakan tentang bagaimana peristiwa pemberitahuan atau kabar yang disampaikan kepada para gembala. Nah, saya akan mulai. Dunia ini ada di dalam kegelapan. Kalau kita memperhatikan lagu yang kita nyanyikan tadi waktu penyalaan lilin, Oh Holy Night, ada kalimat long lay the world in sin and error pining. Lama dunia di dalam kegelapan dosa. Itu berarti bahwa penulis ini terinspirasi karena dunia ini ada di dalam kegelapan. Nah, kegelapan
kedua, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya akan mulai dari sini. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan itu sebenarnya adalah hakikat pertama manusia waktu diciptakan. Sekali lagi saya ulang. Kemuliaan sebenarnya adalah hakikat manusia yang pertama. Kita semua ingat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, firman Tuhan katakan, kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Ada kemuliaan Allah di dalamnya. Tetapi kita tahu bersama bahwa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan, maka manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Kitab Roma menulis itu dengan jelas. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam kisah ini, para gembala, saya mengajak lihat ayat yang ke-8 dengan lebih dalam. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu malam di sini bukan hanya berbicara tentang keadaan yang memang waktu itu adalah malam hari, tetapi ini berbicara tentang gambaran kerohanian bahwa ada di dalam sebuah kegelapan. Nah, kita perhatikan di sini dikatakan bahwa di dalam kegelapan, ya waktu itu dikatakan gambaran gembala, ayat yang ke-8, gambaran manusia yang berkebutuhan. Manusia yang ada di dalam kegelapan, orang-orang yang tengah membutuhkan pertolongan. Saya membayangkan para gembala, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam kegelapan, mereka itu berada dalam keadaan bahaya. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang tadi, bukan seperti sekarang. Ada lilin yang sekarang sudah elektrik, ya luar biasa sekali. Ada senter waktu itu, tapi mereka tidak ada penerangan. Mereka ada di dalam kegelapan dan mereka tidak tahu mereka harus berhadapan dengan yang namanya dalam keadaan gelap itu ada bahaya. Ada binatang buas ataupun ada perampok-perampok, semua ada di dalam keadaan kegelapan. Nah, saya tadi katakan manusia gambaran di sini dikatakan gembala-gembala adalah gambaran manusia yang berkebutuhan, tapi dan mereka ada di dalam kegelapan, orang yang butuh pertolongan. Mereka tengah bekerja pada waktu malam, sama seperti saya dan saudara yang tengah berusaha. Kita nggak kerja malam hari mungkin, tapi kita kerja di siang hari. Tapi waktu kita kerja di siang hari, saya dan saudara berhadapan untuk pekerjaan itu dengan bahaya. Salah satu jemaat kami, pimpinan bank, dia bilang begini, kami ini bekerja satu kaki di kantor, satu kaki di penjara. Risiko tinggi. Kakak saya waktu bekerja, kakak saya yang paling besar, dia kerja, perusahaannya menyuruh dia untuk membuat pajak tapi yang disilap-silap begitu ya. Dia kan nggak mau. Kenapa? Karena itu berbahaya. Ketika nanti ada audit, yang kena itu bukan perusahaan, yang kena dia. Dia nggak mau. Akhirnya tahan dipecat, saudara. Lebih baik dipecat. Betul. Waktu dia berhenti, baru 1,5 bulan yang menggantikannya masuk penjara. Ini hal yang sulit. Ini bercerita tentang orang sedang bekerja, tapi dia bekerja di tengah, di waktu yang malam, di mana keadaan itu ada kesulitan. Sekarang harus mungkin berusaha, bekerja, ada di antara kita yang juga sedang melawan penyakit, melawan masalah, melawan persoalan, semua itu ada di tengah kegelapan. Nah, tiba di dalam ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan tema kita di sini, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Perhatikan di sini, kalau kita melihat di sini berdirilah, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Ingat, ini terjadi datangnya dari pihak Tuhan. Inisiatif untuk memberikan pertolongan kepada saya dan saudara di tengah kegelapan itu datang dari Tuhan. Haleluya. Ini kabar yang luar biasa. Kita gak sendirian berusaha keras, tapi inisiatif Tuhan datang untuk menolong kita. Firman Tuhan katakan, ketika saya dan saudara masih berdosa, Yesus datang untuk menebus kita. Itu luar biasa. Bukan atas usaha kita. Dan ayat 9 ini katakan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kita lihat di sini kemuliaan Tuhan hadir. Dan bagaimana respon dari manusia ketika kemuliaan Tuhan hadir? Ayat ini katakan, para gembala ketakutan. Bapak Ibu, karena mereka nggak bisa nyambung. Kenapa di ayat 9 para gembala masih dalam keadaan ketakutan? Karena saya sudah bilang tadi di awal, waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka hilang kemuliaan Tuhan. Musa waktu mau bertemu dengan Tuhan dibilang tidak layak ini. Gak bisa nyambung antara
manusia biasa. Kalimat ini katakan mereka sangat ketakutan. Tapi puji Tuhannya ayat ke-10 katakan, lalu malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar bukan hanya bagi gembala saat itu, tapi kesukaan besar sampai hari ini untuk saya dan saudara. Katakan amin. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 11 adalah jawaban. Tes kayaknya tak bisa. Harus saya kurangi sedikit. Ayat ke-11 katakan, ayat 11 ini adalah jawaban, adalah kunci untuk kita manusia bisa nyambung sama Tuhan. Saya nggak pakai bahasa tinggi, tapi untuk bisa nyambung dengan Tuhan, dengan Kristus Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, Dia hadir, Dia bersama-sama dengan kita. Makanya gak heran namanya disebutkan apa? Immanuel. Dia beserta dengan kita, Dia bersama dengan kita. Dan itulah yang membuat saya dan saudara, semua manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Halo, dengar baik. Ini tema Glory to God in the highest. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi gak akan pernah bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara kalau Yesus enggak hadir dalam kehidupan kita. Gak bisa, enggak nyambung, tidak akan pernah bisa. Ini adalah kalau kita perhatikan di sini Bapak Saudara, ayat yang kalau kita melihat di sini sekali lagi, Dia bersama-sama dengan kita membuat saya dan saudara bisa lihat kembali kemuliaan Tuhan. Kita bisa memiliki kembali kemuliaan Allah. Bisa katakan amin? Haleluya. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tiba-tiba terdengar, Bapak Ibu Saudara, paduan suara yang pertama ini. Firman Tuhan katakan, terdengar suara bala tentara sorga yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kalimat ini katakan, ada damai sejahtera di bumi. Ada damai antara saya dan saudara dengan Allah. Ada damai antara kita dengan keadaan kesulitan kita. Ada damai. Ada damai untuk persoalan kesulitan kita. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang tadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada kemuliaan Allah, manusia nggak bisa tahan, manusia ketakutan, ya. Tapi sekarang dengan kehadiran Yesus, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus membuat kemuliaan Allah itu mendatangkan damai sejahtera. Makanya Natal harusnya mendatangkan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Jangan gara-gara Natal panitia berantem. Ada yang nggak mau lagi masuk gereja, nggak boleh. Tuh, Natal ini mempersatukan. Kecuali buat saya dengan suami. Natal ini membuat, kalau Natal mempersatukan, tapi Natal memisahkan kami berdua. Dia di ujung, saya di ujung yang lain, gitu ya. Memisahkan. Itu cuma jarak Bapak Ibu Saudara, tapi kami tidak pernah terpisah. Haleluya. Kita akan melihat di sini sekali lagi bahwa kelahiran Yesus itu membuat kemuliaan Allah itu datang, mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah, berita baiknya, puji Tuhan, yang waktu itu para gembala yang mewakili kita semua manusia yang seharusnya sama sekali nggak masuk hitungan, enggak berlayak. Siapa tuh para gembala? Waduh, para gembala ini bukan orang yang diperhitungkan. Kasihan, kata orang Manado. Kasihan sekali, bukan yang diperhitungkan. Kenapa? Mereka adalah orang pinggiran, orang yang tidak pernah terperhatikan. Orang yang kalau mau mati, matilah sendiri kamu di sana. Tidak ada orang yang mau tahu. Itu gambaran saya dan saudara, manusia dalam dunia ini berjuang sendiri. Tapi puji Tuhannya, untuk orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan katakan, Yesus hadir, berita itu hadir. Kita menerima anugerah untuk menjadi orang yang berkenan. Ayat ini katakan, berkenan kepadanya. Nah, berapa banyak malam hari ini kita percaya, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak malam hari ini kita percaya apapun keadaan kita,
Mungkin kita sedang ada dalam keadaan yang benar-benar gelap. Karena situasi kita, mungkin kita tidak berlayak karena dosa kita atau kesalahan kita. Tapi dengar baik, Yesus hadir untuk kita semua, menjadikan saya dan saudara orang yang berkenan kepada-Nya. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan masuk kembali. Kemuliaan itu bukan sekedar kemegahan. Oh, gedung ini megah sekali. Gak bisa dibilang gedung ini mulia. Gak bisa. Kemuliaan, Bapak Ibu Saudara, kata kemuliaan itu sekali lagi bukan sekedar kemegahan, tapi kemuliaan bicara tentang kepenuhan. Kepenuhan kemuliaan itu sendiri jadi yang paling tinggi. Gak ada lagi yang di atasnya. Seluruh kepenuhan ada di dalam kemuliaan itu. Saya ambil contoh adalah emas. Ya, emas itu banyak macam. Ada emas 14 karat, 10 karat, 18 karat. Oh, ibu-ibu langsung tahu. Tapi yang dibilang emas murni, mulia, yang dikatakan sampai dia benar-benar logam mulia, itu sempurna yang berapa? 24 karat. Sekarang bahasanya emas yang murni, gitu ya. Itu yang mulia, tidak bisa di bawah itu. Kita melihat ini, emas murni bisa dikatakan mulia. Itulah seluruh kepenuhan ada di dalamnya. Bapak Ibu, begitu juga dengan kemuliaan Tuhan. Ini yang paling tinggi, kepenuhan, tidak ada yang lain. Dan apa hubungannya sekarang dengan saya dan saudara? Apa manfaatnya kemuliaan Allah itu untuk saya dan saudara? Apa cuma kita nyanyikan di malam ini? Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, cuma sampai situ? Untuk apa? Ngapain tema ini kita ambil? Apa hubungannya? Apa tujuan dan manfaatnya bagi kita kemuliaan Allah ini? Kita lihat dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, berkata demikian. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Wow. Coba bilang dulu sama-sama dengan saya, katakan wow. Kemuliaan Tuhan yang saya tadi bilang kepenuhan itu, Bapak Saudara, tidak ada lagi di atasnya lebih tinggi. Bukan cuma buat Tuhan, tapi dikatakan bersinar meliputi. Kata meliputi itu membungkus. Kata meliputi itu melindungi. Jadi dengar dengan baik. Bicara tentang kemuliaan Tuhan, bicara seperti sebuah cover atau perisai pelindung buat saya dan saudara. Maka ngomong lagi sekarang lebih keras. Wow. Ada kemuliaan Allah, berarti ada perlindungan Allah yang luar biasa. Gak perlu lapis-lapis polisi yang mana kemana kita ada bodyguard, saudara. Ini kemuliaan Allah kalau hadir. Wow. Ada perisai yang melindungi dan membungkus saya dan saudara. Kalau kita melihat di sini, bicara tentang kemuliaan Tuhan, bukan hanya bicara tentang kemuliaan Allah saja, tapi ini juga bicara tentang kita, tentang saya dan saudara yang mendapat dampak kemuliaan itu yang meliputi kita. Katakan sama-sama haleluya. Para gembala yang sama sekali tidak punya apa-apa, tiba-tiba saja mereka melihat dan diliputi kemuliaan yang luar biasa. Ini tentang dari tidak ada apa-apa dan sekarang mereka memperoleh kemuliaan, kepenuhan itu. Wow. Malam hari ini kalau ada di antara kita yang tidak punya apa-apa menurut kita, dengar baik. Kalau tema ini bukan sekedar tema, tapi tema ini kita bawa pulang. Kemuliaan Allah itu hadir. Engkau akan mengalami perubahan dari yang tidak punya apa-apa menjadi kita mengalami kemuliaan Allah. Ada satu ayat yang luar biasa, Bapak Ibu, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Saya akan ajak kita melihat ayat ini luar biasa. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berapa banyak yang percaya Natal berbicara kehadiran Yesus bagi kita? Mereka tahu. Itu berarti adakah Kristus di tengah-tengah saya dan saudara? Kalau ada Kristus, ayat ini katakan Kristus adalah pengharapan akan
mengalami kesulitan, tidak ada apa-apa. Mungkin ada orang menipu kita habis-habisan, tapi percayalah ketika engkau mengalami Kristus itu hadir, kemuliaan bagi Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Ayat ini katakan kepenuhan akan pengharapan itu menjadi bagian saya. Wow, berapa banyak antusias masuk tahun 2024 kalau ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Engkau akan mengalami apa yang dikatakan di dalam Kolose ini, pengharapan akan kemuliaan. Ayat ini katakan betapa kaya dan mulianya rahasia. Haleluya. Ada yang bergumul belum memiliki keturunan, pakai ayat ini. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada yang tengah bergumul dengan usahamu yang kembang kempis, berharaplah kepada Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan di sini mau lihat ada penuaian besar, akan melihat ada perkembangan dalam pelayananmu. Kristus adalah pengharapan. Haleluya. Nah, ini saya bicara idealnya. Persoalannya tidak semua kita ngalaminya. Coba bilang sama sebelahmu, tidak semua ya. Ini hal, Bapak Ibu setuju bahwa ini hal adalah dari Tuhan, memang begini idealnya. Tapi apakah semua kita mengalaminya? Nah, sekarang kita akan melihat sama-sama bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalaminya. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat tinggi itu bagaimana bisa saya dan saudara mengalaminya? Ada 10 poin, oh tidak Bapak Saudara. Cuma 3 poin saja. Perjalanan kami yang paling panjang, cukup 3 poin. Suami saya bilang jangan lama-lama, 3 aja katanya. Oke, 3 poin. Yang pertama, kita harus menyadari kalau kita benar-benar butuh Tuhan. Kami diskusi waktu itulah enaknya kalau punya suami sama-sama, istri sama-sama diskusi firman Tuhan. Saya mau bawa apa, dia tahu, dia mau bawa apa, kami diskusi. Ini bicara tentang bagaimana, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami itu kemuliaan itu tadi. Yang pertama harus menyadari bahwa saya dan saudara benar-benar butuh. Kalimat sederhana aja deh. Enggak bisa kalau enggak ditolong. Masalahnya seringkali kita nggak sampai begitu. Kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, tapi kita juga telepon orang lain, minta tolong orang lain. Bahkan ada juga yang minta ke Allah yang lain. Ini celaka 12. Kami pernah dipanggil, ada satu jemaat kami buka toko. Habis kami kebaktian, saya dengar dia panggil juga dari tempat lain, kelenteng gitu, dia panggil, bukan nggak boleh, ya bagus. Yang mana yang kau percaya gitu? Bisa yang boleh. Kita harus, yang pertama yang harus kita miliki adalah kita menyadari kalau kita benar-benar butuh Tuhan. Benar-benar ada di titik yang paling rendah, keputusasaan. Ini gambaran manusia yang tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Nah, waktu dalam keadaan seperti itulah kemuliaan Tuhan hadir. Kita tahu bersama kelahiran Yesus berbicara tentang di dunia ini tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Benar-benar manusia syarat dengan dosa, mereka hidup benar-benar tanpa Tuhan. Sekian lama firman Tuhan katakan mereka berjalan di dalam kegelapan. Saya akan masuk di sini. Mungkin sekarang kita ada dalam keadaan tanda petik gelap kita. Saya tidak tahu apakah itu. Tapi kita nggak menyadarinya. Maaf. Saya dan saudara tidak benar-benar menyadari bahwa kita ada di dalam kegelapan. Misal, kita ada dalam keluarga, masih sama-sama, tapi sebenarnya hubungan suami istri sudah ada yang gak beres. Sedieman, mulai dingin. Hubungan anak dengan orang tua mulai dingin. Hubungan saudara sudah mulai gak cakapan, kata orang. Dan kita biasanya itu, siapa bilang biasa? Engkau harus benar-benar menyadari bahwa engkau butuh Tuhan untuk kondisi. Kita ada Bapak Ibu Saudara, mungkin kita masih bekerja, kita masih berusaha, berdagang misalnya, tapi sebenarnya kita punya masalah keuangan. Kita harus sadar kita benar-benar butuh Tuhan. Kita masih bisa ada pelayanan, masih ibadah buat kami hamba-hamba Tuhan. Masih berjalan seperti biasa, tapi sebenarnya stuck. Tapi saya puji Tuhan, saya senang gereja ini bukan gereja yang stuck, sudah dibesarkan. Haleluya. Kalau perlu bongkar semua tanda, bikin balkon di sana.
Kita gemparkan batu raja untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak berkembang, ada masalah, kita harus sadar benar-benar kita butuh Tuhan. Baru kau akan bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara sedang tidak punya masa depan. Kalau kita ada di dalam sakit penyakit, kita sakit penyakit, tetapi kita masih berobat sana, berobat sini gitu ya. Benar-benar sampai di stuck, aku gak bisa apa-apa lagi, cuma butuh Tuhan. Nah, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Pastikan malam hari ini untuk poin yang pertama, saya dan saudara adalah orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa saya dan saudara butuh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, miliki dan pegang janji Tuhan. Waktu ada malaikat dan bala tentara sedang menyanyikan pujian, itu bicara tentang mereka sedang mau menunjukkan semua yang Tuhan punya. Bala tentara sorga satu paduan suara, aduh, yang saya nggak bisa bayangin itu paduan suara kayak mana gitu. Kalau kita ada di sana mungkin kita merinding gitu. Menunjukkan semua yang dimiliki oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan yang saya katakan tadi penuh itu. Dan itu akan diberikan semuanya kepada kita manusia. Ya sama-sama bilang lagi, wow. Kehadiran Yesus berbicara tentang semua kemuliaan yang Allah itu, yang ada pada Allah itu diberikan untuk kita. Wow, ini luar biasa banget. Dan kita harus memiliki dan pegang janji itu. Saya dan saudara sekarang punya janji itu, memiliki janji itu dan kita pegang janji itu. Makanya di dalam ayat yang ke-15 kita lihat, setelah para malaikat meninggalkan mereka, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Para gembala sudah dengar nyanyian bala tentara sorga, mereka miliki janji. Mereka pegang janji itu, makanya mereka berjalan ke sana. Pertanyaan saya, berapa banyak Bapak Ibu memiliki janji-janji Tuhan? Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan. Kalau sakit engkau menjadi sembuh, engkau akan diangkat bukan ekor tapi menjadi kepala. Engkau akan berjalan, maka api dan lain tidak bisa mengganggu. Semua janji, betul? Betul? Tapi kau pegang tidak? Saya pegang tidak? Itu pertanyaannya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan kalau kita pegang, miliki dan pegang janji itu dengan baik. Saya dan saudara punya dan memiliki janji Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kita miliki saat itu. Para gembala, mereka waktu itu sedang punya pekerjaan menjaga ternak mereka. Waktu dengar berita itu, ayat 15 katakan, mari kita pergi. Emang pergi bawa ternaknya? Ditinggal. Mereka berani tinggalkan semua, Bapak Saudara, itu gak pernah terjadi untuk gembala-gembala. Tapi sekarang karena mereka tahu, mereka tidak apa-apa kehilangan semua yang ada pada mereka. Karena sekarang mereka memiliki, mereka pegang janji yang jauh lebih besar. Katakan amin. Karena semua yang Allah punya itu diberikan kepada mereka, janji itu diberikan. Saya mau tanya, ketika saya dan saudara ikut Tuhan dan mau lihat kemuliaan Tuhan, berani enggak kita tinggalkan semua yang selama ini kita pegang? Harta kita, jabatan kita, apapun yang punya kita, Bapak Saudara, latar belakang kita. Paulus bilang apa? Kurang apa tuh latar belakang Paulus? Dia bilang sampah semua. Kenapa? Karena sekarang yang Paulus pegang dan dia miliki adalah janji Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Ya. Itu sebabnya mari pegang dan miliki janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang terakhir, miliki perkenanan Allah. Dengar baik, dari semua hal yang paling bisa membuat saya dan saudara bisa berkenan kepada Allah, itu adalah taat dan percaya. Katakan sama-sama, taat dan percaya. 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Allah mencari ketaatan. Dia mencari kita dengar suara Tuhan.
kita memperhatikan suara dan firman Tuhan daripada korban persembahan kita. Ketaatan kita adalah hal yang membuat Dia berkenan. Itu sebabnya kalau sekarang masih ada di antara kita yang penting perpuluhannya masuk, persembahannya masuk, tapi dia yang nggak masuk kebaktian, bertobat. Amin. Kami bukan mata duitan hamba-hamba Tuhan, Bapak Saudara. Dari semua persembahanmu, Allah lebih senang ketaatanmu. Katakan amin. Dengar-dengar kepada firman Tuhan, dengar-dengaran itu lebih penting. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang pertama tadi ketaatan, yang kedua iman. Iman membuat saya dan saudara itu berkenan kepada Tuhan. Kembali ke kisah para gembala tadi, langkah mereka waktu dengar berita itu dan mereka memperhatikan apa yang mereka katakan, bicara tentang ketaatan mereka, tapi sekaligus saya sudah katakan tadi, mereka berani ambil langkah, tinggalkan pekerjaan mereka malam itu dan pergi ke Bethlehem untuk mencari janji itu. Ini bicara tentang langkah iman. Udah gak punya apa-apa, ninggalin lagi ternaknya. Balik-balik gigit jarinya ya diambil orang. Dijaga aja bisa diambil orang. Tapi kita melihat ada sesuatu luar biasa, langkah iman. Bapak Ibu percaya bahwa mereka tidak pernah kehilangan, katakan amin. Bahkan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu langkah iman. Sama seperti cerita tentang Sakeus waktu dia bertobat, Bapak Saudara, firman Tuhan katakan apa? Dia kasih setengah hartanya kepada fakir miskin. Lalu dia akan kembalikan semua orang yang dia pernah rugikan 4 kali. Pertanyaan saya, dia dapat harta dari mana? Dia dapat harta lebih banyak dari portion. Betul? Kalau dia bikin begitu, kira-kira Sakeus masih punya duit gak? Minus. Betul. Tapi kita lihat langkah iman. Saya percaya Sakeus tidak pernah minus. Allah punya begitu banyak cara untuk memberkati dengan luar biasa. Katakan amin. Tapi yang terakhir ini katakan, untuk kita berkenan itu taat dan percaya. Berapa banyak rindu melihat kemuliaan Tuhan? Kita akan menjadi orang yang berkenan, diliputi oleh kemuliaan ketika engkau percaya dan taat. Saya akan tutup di sini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah pujian, saya katakan tadi, diperdengarkan oleh para tentara, bala tentara sorga. Tapi kita akan lihat bersama-sama bahwa ini pun diperdengarkan sebagai pujian yang keluar dari mulut manusia. Kalau tadi bala tentara sorga dan malaikat, ya, kita bisa ngomongin wajarlah, berani mereka nggak keluarkan pujian, dipecat oleh Tuhan. Tapi dengar baik, Bapak Saudara, saya katakan bahwa kalimat kemuliaan untuk Tuhan ini juga diperdengarkan sebagai pujian yang keluar dari mulut manusia. Pertama kita lihat dari Maria. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalimat ini bagi Maria yang juga sudah mengalami kemuliaan Tuhan, dia bisa keluarkan suara dan berkata kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya setiap kita yang akan mengalami kemuliaan yang meliputi kita, gak bisa tahan mulut kita untuk berkata kemuliaan bagi Allah di tempat ini. Dan ketika engkau katakan itu sesuatu yang terjadi. Yang kedua, Lukas pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Simeon, tentang Simeon. Dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Kemuliaan, bicara kemuliaan Tuhan yang menjadi kemuliaan kita. Sekali lagi Bapak Saudara, ini menunjukkan bahwa tema kita ini bukan hanya diperdengarkan oleh para malaikat dan bala tentara surga,
tapi juga harus diperdengarkan oleh setiap kita. Yang setuju katakan amin. Lewat hidup kita harus ada pujian yang keluar. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, karena saya dan saudara telah mengalami kemuliaan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Mari tolong tim pemuji boleh bersiap. Malam hari ini berapa banyak kita rindu untuk mengalami? Boleh pegang tangan? Amin. Kita bisa mengalaminya kalau hidup kita, tadi saya sudah katakan 3 hal, punya kebutuhan yang benar-benar akan Tuhan. Kita juga memiliki dan pegang janji Tuhan, dan kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian yang tadi ya, pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, kemuliaan dari Allah di tempat maha tinggi, bukan hanya mereka, bahkan surga dan malaikat yang harus berkata, saya dan saudara di tempat ini akan menyuruhkan ini. Dan ketika kita serukan pujian ini, betul-betul saya dan saudara mengalaminya. Katakan amin. Kenapa? Karena saya dan saudara benar-benar hari ini datang dengan kebutuhan yang benar-benar. Saya nggak tahu apa keperluanmu, tapi hari ini apapun keadaanmu, sadari dan berkata, Tuhan, aku benar-benar butuh Engkau. Biarkan kemuliaan itu hadir. Lalu pegang janji Tuhan. Berapa banyak mau rindu pegang janji Tuhan dan mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, karena engkau adalah orang yang taat dan percaya. Lagu kita sederhana dan kalimatnya pun sederhana. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya punya makna yang luar biasa, tapi ini memiliki kuasa yang luar biasa. Karena ketika mereka memperdengarkan, dia menunjukkan bahwa semua kepenuhan kemuliaan Allah itu ada di dalam diri Kristus. Dan itu yang akan menjadi bagian saya dan saudara malam hari ini. Mari bangkit berdiri, nyanyikan pujian bersama-sama segenap hatimu. Yeah.
Tapi kemuliaan Allah itu hadir dan menjadi bagian setiap kami, mengubah kami, mengangkat kami, dan membawa kami kepada yang lebih tinggi untuk menikmati bersama-sama, melihat bagaimana Tuhan, betapa kaya dan mulianya Tuhan di dalam Kristus yang menjadi bagian kami lewat Natal ini. Kami menerima semua pengharapan dan kemuliaan. Kami akan berjalan dengan pengharapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk.